wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimah serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Talango, selamat datang kembali di podcast Kurma Spensa Serasi 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kami dan seluruh keluarga besar SMPN 1 Talango senantiasa mengucapkan selamat berpuasa dan berpuasa Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah. Semoga puasa kita berkah dan kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta sahabat Spensa Serasi, hari ini kita akan mengkaji kembali satu materi atau satu tema yang insya Allah bermanfaat lagi buat kita sebagai bagian daripada khazanah keilmuan kita untuk kemudian kita teladani. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas satu lagi topik, yaitu membahas profil atau ketokohan seorang Kiai Haji Syekhona Khalil. Dan hari ini pemirsa kita mendatangkan seorang narasumber dan sebagai pemateri hari ini, yaitu Haji Matlawi SPD SD, dan beliau insya Allah nanti beberapa menit ke depan akan membahas tuntas, mengkaji tentang bagaimana ketokohan seorang Kiai, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Dan pemirsa, baik, untuk selanjutnya nanti insya Allah kita akan menyapa beliau, dan beliau kita akan kasih waktu seluas-luasnya untuk membahas materi atau tema hari ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan Amin. kita tetap sehat dan bisa menjalankan Amin. insya Allah. Baik pemirsa dan Pak Haji, hari ini kita membahas tentang orang menyebutnya sebagai Kiai Haji Khalil Bangkalan, ya, Khalil Bangkalan. Dan dikenal beliau ini luar biasa dan banyak sekali orang yang sangat mengagumi beliau. Dan untuk itu sebagai lengkapnya bagaimana sirah atau perjalanan hidup beliau, waktu kami aturkan kepada Pak Haji. Terima kasih kepada Bapak Ilham. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali karena kami ada di tengah-tengah acara program kurma yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Talango. Ini merupakan hal yang positif dan merupakan nilai tambah untuk SMP Negeri Talango. Selain SMP Negeri 1 Talango ini peduli terhadap pendidikan formal, juga aktif di non formalnya. Terima kasih. Baik pemirsa semua yang saya hormati, kami akan menyampaikan secara singkat tentang Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Pada tahun 1835, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1835, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri, yaitu Kiai Haji Abdul Latif dan Nyai Siti Khotijah, yang mana Kiai Haji Abdul Latif ini masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dia Kiai Haji Khalil Bangkalan ini akrab disebut dengan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil. Dia akrab dengan sebutan Syekhona Khalil. Dia mulai sejak kecil dia sudah nampak keistimewaannya. Sehingga oleh ayahnya Kiai Haji Abdul Latif dia dibimbing secara khusus, yaitu dipelajari tentang pelajaran agama dan juga akhlak yang baik. Berarti bapak beliau ini memang seorang kiai. Seorang kiai karena masih turun dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Iya. Setelah itu, setelah berumur 15 tahun, dia dititip ke pondok pesantren yang ada di Jawa. Terutama yang pertama yaitu di pondok pesantren Langitan
di Tuban, Jawa Timur. Di sana diasuh oleh Kiai Muhammad Nur, masuknya. Jadi selama di sana 3 tahun. 3 tahun. Ya. Setelah itu dia pindah pondok, bukan tidak kerasan, tapi sudah ingin menuntut ilmu lagi yang lain. tempat lain. Pindah ke pondok pesantren di Jangan, Pasuruan. Bangkalan itu memang asli Madura. Iya, Bangkalan. Ya. Terus mondok ke Kudus ini. Ke Langitan. Ke Langitan. Ya. Langitan Tuban. Ya. Setelah di sana dia beliau pindah ke pondok pesantren di Jangan, Pasuruan. Nah, di sana ini di Jangan ini Syekhona Khalil nampak keistimewaan. Jadi setiap kecil sudah nampak keistimewaan. Dia sampai di sana di pondok pesantren di Jangan, beliau itu karena pada waktu itu musim kemarau, masyarakat itu susah untuk mencari air. Akhirnya Kiai Asik itu memerintahkan kepada Syekhona Khalil untuk membuat sumur. Kiai Asik itu adalah kiainya, gurunya. Membuat sumur. Setelah karena Syekhona Khalil itu taat kepada guru, langsung dia melaksanakan tugasnya menggali sumur. Setelah 1 meter langsung keluar sumber air. 1 meter sudah keluar air. Akhirnya masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk mengambil air karena sudah lama tidak ada air di sana. Kiai Khalil ini sudah kelihatan kecerdasannya ya, mulai muda masih anak-anak sudah mulai kelihatan kecerdasannya gitu. Kemudian ketaatannya itu seperti itu aja ya. Ketaatannya diperintahkan atau diminta untuk gali sumur, jarak 1 meter itu ke dalam sudah muncul air. Dan itu sudah bermanfaat kepada orang lain. Berarti sudah bisa memberikan manfaat. Iya, sudah bisa memberikan manfaat. Gitu. Kalau waktu itu masih berumur sekitar 16-17 tahun. Nah, setelah itu beliau pindah ke Pondok Candi. Kepada Kiai Ari di Kebun Candi. Kiai Ari di sana. Nah, di sana Kiai Khalil itu bukan hanya menyantri di Kebun Candi, tapi dia juga masih mengaji kepada di Bangil. Oh iya. Di Bangil di Sidugiri ya, masih mengaji ke Sidugiri. Nah, jadi setiap harinya itu dari Pasuruan ke Sidugiri jalan kaki. Masya Allah. Jalan kaki. Ya, sekitar 70 kilo. Iya. 70 kilo. Nah, setiap perjalanannya itu membaca Yasin. Setiap ada pohon besar, membaca Yasin. Setiap ada pohon besar sampai 41 kali. Berarti 40 pohon besar yang dilewati. Yang paling terkesan kita itu dengan sirah beliau itu dengan jarak berapa kilo tadi? 7 kilo. Iya. Itu dengan jalan kaki. Nah, apakah pada waktu itu belum seperti sekarang? Belum, masih alas di sana, Pak. Masih berupa hutan. Iya. Dan setiap pohon yang beliau lewati mesti baca Yasin. Sampai 40 Yasin, berarti 40 pohon besar yang dilewati. Nah, akhirnya setelah beliau misalnya setelah melanjutkan terus di pondok pesantren itu dan setelah selesai seperti apa Pak? Masih mondok lagi Pak ke Banyuwangi, tapi di sana itu Syekhona Khalil ini sebenarnya ingin ke Mekah, mau belajar ke Mekah, tapi biayanya belum ada. Akhirnya karena di Banyuwangi ini kiainya terkenal dengan mempunyai perkebunan yang sangat luas, sehingga beliau tertarik.
Jadi bukan hanya mondok di sana, tapi juga menjadi pemetik buah kelapa. Dia ikut bekerja di sini. Iya, bekerja. Akhirnya diberi upah oleh kiai, itu satu pohonnya itu 2,5 sen waktu itu. Jadi dikumpulkan, setelah lama itu sama Sayyidina Khalil itu mau diberikan kepada kiai. Ya. Ya, tapi kiai menolak, dan kiai itu tahu bahwa dia mau mondok. Ada niatan mau mondok ke Iya, Mekah. ke Mekah. Kiai tahu. Iya. Ya, sama-sama wali ini tahu. Jadi ini biar tidak usah diberikan kepada saya, ini untuk bekal ke Mekah. Yang menariknya Pak Haji, karena Sayyidina Khalil ini kan ada keinginan cita-cita mau ke Mekah, mau melanjutkan atau menuntut ilmu di sana. Tapi ketidakadaan ongkos ke sana. Artinya dia harus bekerja. Iya. Lalu aja. Tapi sebenarnya Kiai Haji Abdul Latif itu bukan tidak punya sebenarnya, tapi dia ingin mandiri. Saya pernah bukan tidak minta kepada Kiai orang tuanya. Kalau mau minta ya insya Allah bisa. Iya. Tapi karena dia ingin mandiri, jadi berupaya sendiri. Akhirnya berangkat ke tahun, kalau tidak salah tahun 1859 ke Mekah. Dan Sayyidina Khalil ini kan memang mungkin sudah terbaca oleh abahnya ya. Iya. Kalau dia itu memang anak yang tidak Cerdas. cengeng gitu, Iya. cerdas dan dia mandiri gitu. Mungkin sudah terbaca seperti itu Pak Haji. Dan terbukti ya, dia bekerja kemudian membantu di perkebunan sampai mendapatkan upah gitu. Tapi kemudian kiainya paham gitu ya. Ya kemudian dia upahnya itu diberikan untuk kemudian menyampaikan maksud dan niat Sayyidina Khalil dari Mekah. Tapi secara tidak langsung sebenarnya kiai ini sudah tahu. Sudah tahu. Tanpa harus diutarakan. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Terus lanjut. Nah setelah dari Mekah dia membangun pesantren, di Bangkalan. Tapi setelah itu karena dia masih mempunyai yang lebih besar lagi, ini yang pertama ini diserahkan kepada menantunya, kemudian membangun lagi di perkotaan, yaitu pondok pesantren Sayyidina Khalil sampai sekarang. Nah, di sinilah Sayyidina Khalil itu mendidik para santri. Jadi para santri, ribuan santri di sana, sehingga banyak santri-santri beliau itu menjadi kiai-kiai besar di Indonesia. Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu yang terbaca dalam sejarah kan begitu Pak Haji, bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini seorang kiai yang luar biasa, yang dikenal kiai besar ini, dan pendirinya. Ini ternyata santrinya dari Sayyidina Khalil. Begitu hebatnya gitu ya. Bisa mendidik seorang tokoh yang ditokohkan ya, yaitu Hasyim Asy'ari. Nah, waktu itu Hasyim Asy'ari itu sempat mondok juga berarti di Bangkalan. Iya. Ya. Kemudian apa sih yang sebenarnya sehingga beliau itu bisa mendidik sebesar ketokohan dari Hasyim Asy'ari? Seperti apa pola pendidikan yang diajarkan oleh Sayyidina Khalil? Sayyidina Khalil itu kan yang diajarkan itu adalah ilmu fikih, kemudian ilmu Nahu sorof fikih ya. Jadi itu yang penekanannya Kiai Sayyidina Khalil. Apakah memang Sayyidina Khalil itu juga seorang tokoh pergerakan Pak Haji, sehingga menarik bagi Hasyim Asy'ari untuk mendirikan sebuah organisasi besar Nahdlatul Ulama? Iya, betul. Karena Kiai Sayyidina Khalil ini sebenarnya merupakan pejuang. Sekarang malah diakui sebagai pahlawan nasional. Berarti tokoh nasional juga dia, iya. Bukan cuma tokoh ulama, tapi juga tokoh nasional. Nah, kita melihat animo masyarakat, semangat itu umat ini kan pengen lihat seperti apa, penasaran dengan sosok atau bagaimana sejarah Sayyidina Khalil. Sampai ada yang kemudian ziarah, kemudian ke makamnya Sayyidina Khalil. Nah,
Berarti kan masyarakat sudah tahu cerita itu berkembang. Karena orang melihat bagaimana seorang Syekhona Khalil mendidik sehebat Hasyim Asy'ari, luar biasa. Nah, yang menarik bagi kita berarti bahwa Hasyim Asy'ari ini seorang dari Madura. Nah, bagaimana bisa berpengaruh di Jawa, kemudian di Indonesia seperti itu, Pak? Ketokohan Hasyim Asy'ari ini selain juga sebagai kiai ulama besar, karena didikannya Syekhona Khalil, dia juga aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Itu terutama organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Dan dia juga itu ada tanda-tanda dari Syekhona Khalil, yaitu dengan memberikan tongkat dan tasbih kepada beliau. Untuk sebelum pendirian Nahdlatul Ulama itu diberi tanda-tanda untuk pendirian Nahdlatul Ulama. Iya, Syekhona Khalil, apakah juga pada waktu itu kondisi pada saat itu ada kondisi di mana negara kita berada dalam kondisi terjajah atau seperti apa? Masih terjajah oleh Belanda. Masih terjajah oleh Belanda. Dan pergerakan bahkan Syekhona Khalil ini pernah juga di penjara oleh Belanda. Iya. Tapi Belanda merasa kerepotan karena pintunya tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Akhirnya pegawai penjaranya itu kesulitan selalu menjaga. Akhirnya banyak orang yang ke sana, masyarakat Bangkalan itu, termasuk santri-santrinya itu juga ke sana untuk ngirim dari orang Madura tapi dari banyaknya sehingga akhirnya beliau dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Masya Allah, menarik sekali Pak Haji, perjalanan atau profil serta sirah dari seorang tokoh Syekhona Khalil. Beliau sudah memunculkan seorang generasi yang luar biasa, yaitu Hasyim Asy'ari, yang bergerak memang untuk pergerakan Islam sama dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam lain. Dan istimewanya adalah seorang tokoh itu, tokoh utamanya adalah Syekhona Khalil. Baik Pak Haji, itu sirahnya ya. Sekarang apa yang kita bisa tarik keteladanan dari beliau itu, yang bisa kemudian kita aplikasikan, ya, minimal bagaimana ketokohan beliau, perjuangan beliau, bagaimana keilmuan beliau yang bisa dicontoh oleh kita dan generasi-generasi muda. Terima kasih. Yang perlu kita contoh adalah yang pertama adalah semangat beliau dalam mencari ilmu. Semangat beliau dalam mencari ilmu. Semangat beliau dari mencari ilmu dari pesantren ke pesantren. Dia tidak cukup satu pesantren. Bukan tidak betah di sana, tapi dia ingin banyak menimba ilmu. Semangat. Ya. Jadi ini perlu kita teladani semangat beliau. Kemudian yang kedua adalah kesabaran beliau dari pesantren ke pesantren itu selalu dia bersabar, bersabar dan tekun. Dan itu sangat ilmu ya. Bersabar ya. Pada waktu kecil dia sudah hafal Alfiyah. Sebelum mondok itu sudah hafal Alfiyah. Jadi luar biasa kecerdasan beliau. Selain itu juga yang paling kita teladani adalah bisa mencetak para kiai-kiai besar, bisa mencetak ulama-ulama besar di Indonesia. Ini sebagai kepada kita untuk semangat untuk juga mencetak generasi-generasi penerus kita, walaupun tidak bukan kiai, tapi bisa mencetak generasi penerus kita yang lebih baik ke depan. Ini sudah baik saya kira untuk dicontoh. Masya Allah Pak Haji, luar biasa apa yang kita bisa teladani dari seorang tokoh Syekhona Khalil. Baik sahabat Kurma Spensa Serasi, itulah perbincangan kita dengan tokoh dan pemateri kita hari ini, Bapak Haji Matlawi, untuk menjadi keteladanan kita dari seorang Syekhona Khalil yang luar biasa
kita kemudian bisa mencontoh dan meneladani beliau, bagaimana semangat beliau untuk menuntut ilmu, dan satu lagi bahwa beliau mampu untuk mencetak generasi-generasi ulama-ulama besar, termasuk Hasyim Asy'ari sebagai seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Pemirsa, demikian perbincangan kita hari ini, dan saya Muhammad Ilham serta seluruh kru dan tim Kurma Spensa Serasi 1447 Hijriah menyampaikan sekali lagi kepada kita semuanya, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah senantiasa menyehatkan kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.